jurnalistik di Karisma. Saya Yuda Kusnandar. Saya diminta sama Kang Iqbal untuk isi sesi siang ini. Mungkin saya nggak lama-lama sampai jam 2 atau 2.15 karena sebenarnya saya tadinya ada agenda. Sebenarnya istri saya juga aktivitasnya di Salman. Kemudian tadinya siang ini kita mau ada acara keluarga atau Iqbal ini dulu minta saya ngasih dulu, ya sudah tapi saya nggak usah lama-lama gitu. Oke. Gitu, jadi ini sampai jam 2.15 lah. Kalau misalnya kurang-kurang ya insya Allah kita next time bisa ketemu lagi dan kita bisa sharing lagi. Saya dulu di Salman Media terakhir sebagai pemimpin redaksi salmanmedia.com. Terus kita juga pernah punya radio, Salman Radio. Saya dulu waktu itu jadi general manajernya. Itu kemudian saya aktivitas sekarang juga masih di bidang jurnalistik. Saya tulis masih. Kemudian saya juga, kalau teman-teman tahu Museum Konferensi Asia Afrika, tahu kan ya? Saya juga mengelola klub citizen jurnalis di sana. Agendanya ya setiap semester kita ngadain pelatihan jurnalistik, terus kita juga bikin website, bikin majalah, segala macam. Kayak gitu. Saya aktivitas lainnya sebagai bapak dan suami yang baik. Nah, kalau bicara tentang jurnalistik, kita akan bicara tentang peradaban manusia ya, karena jurnalistik itu erat kaitannya dengan manusia. Manusia berkembang dengan jurnalistik. Manusia mengetahui apa yang ada di sekitarnya dengan jurnalistik. Nah, jurnalistik ya bisa dibilang jurnalistik primitif itu awal-awalnya bukan mulai dari koran, tapi awalnya ketika orang saling berkomunikasi dan mengenal bahasa. Orang nggak tahu di sana ada kejadian apa, terus siapa yang korbannya berapa, segala macam itu teknik-teknik jurnalistik awal. Jadi kalau teman-teman bayangkan di zaman purba dulu, bahwa ketika manusia sudah mengenal bahasa, mereka berkomunikasi dengan ada apa di sana, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, terus siapa yang jadi korban. Nah, itu jadi disebut dengan jurnalistik, dan definisi jurnalistik itu seperti itu. Jadi tentang ya singkatnya tentang 5W1H. Tahu kan ya 5W1H? 5W1H. Jadi jurnalistik itu tidak jauh-jauh dari 5W1H. Kemudian habis itu berkembanglah mulai ada koran, ketika manusia sudah mulai menemukan bahasa tulis, kemudian kesini-sini teknologi kertas sudah ada, kemudian teknologi percetakan, terus kemudian berkembang jadi radio, televisi, dan akhirnya ada internet gitu. Nah, kalau bicara mengenai jurnalistik sendiri, jurnalistik itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, bukan jauh dari manusia. Bukan bahwa jurnalistik itu harus orang-orang pers atau wartawan, bukan. Jurnalistik itu sebenarnya ya kita lakukan tiap hari gitu. Coba kalau teman-teman datang ke sekolah gitu, pasti yang benar apa? Ada apa sih? Gitu. Gimana PR-nya apa? Gitu. Gimana cara ngerjainnya? Sebenarnya itu sudah masuk ranah jurnalistik, tapi yang sangat praktis dan sangat-sangat apa ya? Ya, sangat-sangat praktis dan sudah sangat cair dan lepas dari aturan-aturan etika jurnalistik segala macam. Gitu. 5W1H ya, udah tahu ya 5W1H apa ya? What, where, when, terus why, terus oke. Jangan where yang nah, jurnalistik sendiri asal katanya dari ini. Diurna. Tahu artinya apa? Diurna itu harian. Pernah dengar akta diurna? Akta diurna. Akta diurna. Akta diurna makanan pertama yang ada di bumi. Jadi waktu itu, waktu zaman Kaisaran Romawi, Julius Caesar, mereka punya koran terbuat dari batu, setiap hari sepakat. Serius, dari batu loh.
sih. Sebantu itu mereka simpan di depan ini parlemen mereka. Jadi setiap hari orang bisa melihat apa yang dikerjakan parlemen, terus mereka membahas apa sih. Itu disebut akta diurna. Diurna itu artinya harian. Akta itu laporan atau tulisan harian. Nah kemudian dari diurna ini berubah jadi jurnal. Jurnalnya apa ya? Jurnal catatan harian. Jurnal itu kalau dalam bahasa Inggrisnya diary, catatan harian. Dari jurnal ini kemudian berkembang jadi jurnalistik. Kemudian intinya apa sih jurnalistik itu? Orang yang bikin jurnal. Orang yang bikin jurnal. Bikin jurnal. Terus pada intinya sih jurnalistik ini ilmunya apa ya? Jurnalistik itu ilmu lebih ke teknik, tapi fokusnya adalah menceritakan aktivitas harian yang menarik untuk publik. Jadi intinya jurnalistik adalah kita menceritakan aktivitas harian yang menarik untuk publik. Cerita itu tidak hanya harus tulisan, tapi bisa berupa foto, bisa berupa gambar, film, suara, radio. Itu adalah teknik jurnalistik. Jadi intinya menceritakan aktivitas yang menarik untuk publik. Kalau misalnya aktivitasnya tidak menarik, kira-kira masuk ke ranah jurnalistik ya? Masuk juga, cuma nanti itu kita akan belajar tentang apa itu berita, terus apa itu karakteristik berita dan segala macamnya. Setelah kita tahu itu bahwa ini berita ini menarik, berita ini tidak, berita ini layak untuk disampaikan ke pembaca, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Belum. Nah, terus apa sih aktivitas jurnalistik itu? Kalian tahu aktivitas jurnalistik apa? Foto, wawancara, terus nulis, terus reportase, investigasi, insert, maksudnya semua. Kalau secara proses jurnalistik itu ada tiga ini ya, ada tiga proses. Yang pertama adalah collecting, kemudian processing, dan terakhir adalah publishing. Jadi ini tiga aktivitas utama dari jurnalistik. Collecting, kita mengumpulkan data. Caranya gimana? Kita wawancara, kita melihat langsung tempat kejadian, kemudian kita juga cek dari buku, dari majalah yang sudah ada. Itu collecting. Kemudian processing itu dari data-data yang sudah terkumpulkan itu kita olah menjadi cerita yang menarik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara, dalam bentuk film, video. Nah, setelah itu kita publishing, kita publikasikan ke publik. Caranya ya melalui koran kan, melalui televisi, gelombang radio, terus melalui sekarang internet, melalui web. Nah kemudian kalau kita mengumpulkan data, terus kita nulis, terus tidak dipublikasikan, kira-kira jurnalistik gimana? Kan, kalau saya tahu ditulis, terus taruh di bawah di bawah bantal, dan berharap bantal itu akan tulisan-tulisan itu akan menyerap ke dalam kepala kita, kemudian tersebar ke alam mimpi. Just kidding. Jadi jurnalistik ini ada tiga. Nah, kalau kita lihat dari elemen ini, jadi sebenarnya kita bisa ya berjurnalistik. Sekarang udah ada blog, udah ada sosial media kayak Facebook, Twitter. Kita tinggal ngumpulin data, terus kita tinggal nulis, kemudian kita publikasikan ke blog. Jadi jurnalistik itu bukan hal yang yang eksklusif. Jurnalistik itu sebenarnya hal yang eksklusif, apalagi dengan adanya media internet kita bisa bikin video tentang
Bandungku gitu, atau tentang kita bisa nulis tentang Salman, terus kita publikasikan. Biasanya ada orang-orang tertarik, mereka akan suka dan komentar segala macam. Gitu. Tapi lebih jauh dari itu, bahwa jurnalis itu sebenarnya ya tadi kita kembali ke ya tadi, bahwa jurnalis itu tentang manusia, gitu, tentang manusia dan kemanusiaan. Dengan jurnalistik kita jadi tahu apa yang berbahaya untuk kita, apa yang tidak, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan. Sebagai contoh, kemarin gunung meletus, kalau kita nggak tahu, kira-kira gimana? Di Bandung contohnya ya? Oke aja. Tapi ternyata ketika kita naik motor itu, siang-siang, tentu mata kita pedih, terus karena kita nggak tahu, atau kita nabrak. Jangan kayak gitu kan? Contoh misalnya, kalau saya baca di internet di Kebumen, Yogyakarta itu banyak orang yang jatuh dari motor atau mobilnya nabrak trotoar karena gunung kelut itu, karena jalan itu jadi licin gitu kan. Nah, ketika kita tahu apa yang terjadi di suatu tempat dan berakibat pada kita, kita bisa mengontrol diri kita bisa mewaspadai itu gitu. Itulah fungsi dari jurnalistik. Jadi tentang misalnya, oh ada MSG dalam setiap makanan kita, apa sih MSG itu, terus apa dampaknya bagi kita. Ketika kita tahu kan kita bisa menghindari bahaya-bahaya seperti itu. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Sorry kalau saya loncat-loncat. Ya, saya mau jawab. Ini kan yang biasanya jurnalistik itu menceritakan aktivitas yang menarik gitu. Emang sih seringnya nulis terus di posting, tapi kan kadang kan itu hanya sekedar tulisan nggak menarik, terus caranya dia menarik atau kategori menarik, jadi biar kitanya bisa ngolahnya lebih menarik. Jadi yang menarik itu apa ya? Ya, sebenarnya saya ceritain di tentang berita, cuma secara sekilas menarik itu ada ini ya apa? Ada bermacam aspeknya. Yang pertama adalah dari ceritanya. Kalau misalnya ceritanya aneh, tidak biasa, unik, atau sesuatu yang baru, itu pasti menarik kan? Terus yang kedua, dari cara kita mempresentasikannya, atau dari cara kita menuliskannya, dari cara kita membuatnya. Semakin menarik, semakin tidak biasa, itu membuat biasanya apa yang kita tuliskan atau apa yang kita buat bisa menarik. Terus yang ketiga dari sudut pandangnya, bisa jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang lama dipandang dari sudut baru bisa menarik. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ke Salman terus kan, bosen apa sih yang ada di Salman gitu. Terus misalnya gimana kalau Salman bikin wisata naik menara terus turun dari menara gitu, terjun atau apa tanpa parasut gitu kan. Itu sesuatu yang menarik ya. Misalnya itu sudut pandang baru itu yang bisa kita eksplor ketika kita menemukan atau berkecimpung dalam fakta-fakta yang lama atau fakta-fakta yang sudah biasa. Itu. Atau kayak kemarin pengemis itu hal yang biasa ya, tapi ketika kita korek, ternyata pengemis setiap bulan penghasilannya bisa 9 juta. Itu kan satu hal yang baru kan. Kita melihat pengemis biasa ya, kita kasih gitu. Tapi ketika tahu 9 juta per bulan, dong mau uangnya gitu, pengemisnya kaget. Gitu ya. Itu jawabannya. Ada lagi? Oh, tidak ada. Nah, kalau dalam jurnalis itu ada istilah yang biasanya diucapkan. Yang pertama adalah pers, yang kedua adalah jurnalis. Ada yang tahu? Pers itu apa, jurnalis itu apa? Apa? Pers itu wartawan. Kalau jurnalis? Jadi kalau pers itu ini lembaganya atau organisasinya. Kalau jurnalis itu adalah orangnya atau wartawan. Jadi pers itu adalah organisasi yang bergerak di bidang jurnalistik, berkecimpung di bidang jurnalistik.
Salmon Media adalah lembaga pers. Kemudian jurnalis adalah orang-orang yang dia bekerja di situ, di apa? Di bidang jurnalistik. Kalau kata saya sih pers itu belum tentu harus ada, tapi setiap orang bisa jadi jurnalis asal tadi punya fungsi apa namanya? Dia bisa mengumpulkan data, memprocessing dan mempublishingnya. Ini mempublishing. Nah, kemudian apa sih pekerjaan jurnalis itu? Mencari berita, terus apa lagi? Tiga yang tadi. Tiga yang tadi. Ya. Sebenarnya sih apa ya? Yang mau saya katakan sih bahwa pekerjaan intelektual kita itu bukan menulis tetapi bercerita. Jadi kerjaan jurnalis adalah bercerita. Gitu. Kita cerita tentang hal-hal yang menarik, kita cerita hal-hal yang kita temui di sekitar kita. Gitu. Jadi ini ada teman yang pernah ke London waktu itu, dia magang di sebuah media di Inggris. Terus waktu wartawan datang tuh yang ditanya, kalau di kita kan biasanya yang ditanya apa berita kamu hari ini. Tapi kalau wartawan di Inggris, what is your story today? Apa cerita kamu hari ini? Jadi yang harus kita lakukan adalah menemukan cerita yang menarik dan bagaimana menceritakannya dengan menarik pula. Gitu. Nah, kemudian apa sih fungsi jurnalistik itu? Tadi kan kita belajar jurnalistik itu apa? Terus kenapa harus belajar jurnalistik? Apa itu? Mengapa jurnalistik itu ada? Jurnalistik. Apa fungsi dari jurnalistik? Jurnalistik itu ada 3 fungsinya. Yang pertama adalah to voice the voiceless. Artinya apa? To voice the voiceless. Menyuarakan yang tidak bersuara. Contohnya? Jadi menyuarakan sesuatu yang tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya atau suaranya kurang terdengar. Jadi kayak misalnya masyarakat miskin gitu ya, masyarakat termarginalkan, masyarakat prasejahtera, atau orang-orang yang tidak bisa baca tulis gitu kan, mereka tidak bisa bersuara gitu. Bahkan mungkin kita juga tidak bersuara kalau misalnya didengar sama pemerintah gitu. Nah, fungsi dari jurnalistik adalah menyuarakan yang tidak bersuara itu, kaum-kaum yang tidak bersuara. Jadi voiceless itu bukan tembok ya, bukan tiang listrik. Tapi orang-orang yang memang dia tidak punya kekuatan untuk berbicara di depan publik, gitu. Itu voiceless. Terus yang kedua adalah educate public. Apa artinya? Didik masyarakat. Jadi juga jurnalistik, fungsi dari jurnalistik adalah mengedukasi masyarakat. Sebagai contoh, ketika awan debu-debu kelutu jatuh ke Bandung, apa yang harus kita lakukan? Hah? Nggak maksudnya? Awan aja kita Bandung, mengucapkan lagi. Tapi sebenarnya seringkali kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi sebuah bencana atau sesuatu hal. Nah, fungsi jurnalistik adalah mengedukasi itu. Sebagai contoh, ketika kita tahu bahwa debu-debu kelutu mengandung pasir silika, yaitu tajam, dan kalau kena mata itu sangat perih. Nah, itu jurnalistik dia harus mengedukasi masyarakat bahwa kalau kalian berkendara, pakailah kacamata, pakailah masker, segala macam. Siapa yang tahu bahwa debu dari kelutu mengandung silika? Aku. Ya, kalian. Tahunya dari mana? Aku bilang. Oh, dari mana? Dari berita. Itu fungsi.
Sebenarnya banyak sih itu karena kandungan di perut bumi kan ada sulfur segala macam, silika segala macam. Ya itu salah satu yang meluncur ketika keluar meletus itu edukasi publik. Jadi kita harus bisa mengedukasi publik tentang apa yang harus mereka lakukan. Misalnya kalau media ketika bulan Ramadan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu gitu. Misalnya mempersiapkan bahwa kita kan berpuasa 30 hari, terus rajin-rajinan membaca Al-Quran, tilawahnya ditingkatkan, terus sholat tarawih. Apa sih sholat tarawih itu, kemudian bagaimana caranya, itu yang harus diedukasi publik gitu. Dan yang ketiga, kita the public apa? Melayani masyarakat. Jadi jurnalistik itu fungsinya dia melayani masyarakat, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin tahu, apa yang mereka tidak ketahui dan harus tahu, gitu. Nah, kemudian apa yang disampaikan sama seorang jurnalis, sama lembaga pers, apa yang harus disampaikan? Berita, terus informasi, apa? Fakta, terus gosip, penting gitu. Oh ya, satu hal, jurnalistik itu bergerak dalam bidang fakta. Maksudnya apa yang disampaikan jurnalis itu atau koran atau media itu harus selalu berupa fakta. Jadi dalam hal ini puisi, cerpen itu tidak masuk ranah ini. Terus kenapa kalau di koran itu suka ada cerpen ya, suka ada puisi ya? Ada yang tahu kenapa? Aku tahu. Kenapa? Untuk hiburan. Ya, itu bisa juga. Tapi pada intinya media itu, media koran khususnya, dia memberikan ruang untuk sastra. Jadi puisi, cerpen itu kan sastra, dan kewajiban koran itu adalah memberikan ruang untuk itu. Itu kenapa cerpen, terus komik suka ada di koran. Ya, selain hiburan juga. Nah, terus berita apa aja sih yang harus disampaikan? Atau informasinya seperti apa sih? Aktual, percaya. Ketinggalan banget. Yang pertama adalah informasi itu harus menarik. Terus yang kedua, informasi itu harus penting. Yang ketiga, informasi itu harus relevan. Apa itu relevan? Oh? Lupa, oke. Nyambung. Terus fakta. Terus relevan itu ada hubungannya dengan kita. Gitu, relevan. Sebagai contoh, apakah tsunami di Jepang relevan dengan kita? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi mungkin tidak ya, karena tsunami Jepang nggak nyampe ke Indonesia. Tapi apakah Google relevan dengan kita? Iya. Kenapa? Karena dia berpengaruh pada kehidupan kita. Sebagai contoh, dulu ada peristiwa kapal tenggelam di Italia. Apakah itu relevan? Tidak. Tapi ternyata di situ 200 orang sebagai kru kapalnya. 200 orang Indonesia sebagai kru kapalnya. Seperti itu. Jadi berita itu akan menarik ketika ada relevansinya dan kita ada hubungannya dengan kita. Penting pasti, karena kita harus mengetahui hal-hal yang penting. Terus menarik juga pasti, karena kalau nggak menarik nggak akan kita baca. Gitu ya. Tapi sini ada pertanyaan dulu, ya. Nah, tadi kan informasi yang disampaikan itu harus menarik, sama relevan. Nah, kalau misalnya yang suka infotainment gitu kan secara tidak langsung itu tidak penting dan tidak relevan buat kehidupannya penonton atau baca. Apakah itu bisa disebut sebagai bisa karena menarik? Jadi infotainment itu bukan termasuk jurnalistik,
Tuh, karena mereka tidak bilang bahwa oh ini berita artis. Mereka menyebut dirinya pekerja infotainment. Mereka tidak menyebut dirinya wartawan. Mereka menyebut dirinya pekerja infotainment. Tuh, karena misalnya Krisdayanti hamil. Kan? Jadi ya mengenai itu ya 5W sekarang ini tidak hanya 5W plus 1 hal lagi yang harus dipegang oleh seorang jurnalis, tapi ada satu lagi. Soal Hana mau nikah lagi. Soal gitu. Nah soalnya ada hubungannya dengan relevansi tadi gitu. Jadi ketika kita nulis gitu, terus kita lihat dulu soalnya di mana, soalnya apa, kenapa orang harus baca ini gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah terus, ada ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Oh tidak ada. Tadi kan saya disuruh ngomong tentang Salman Media itu apa? Saya ceritain sekilas. Salman Media itu lembaga di dalam Salman yang fungsinya adalah apa ya? Fungsinya menegakkan nilai-nilai literasi di dalam Salman sendiri dalam bentuk media gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kita punya website, kemudian dulu punya radio, terus sekarang ada Salman TV juga, terus ada buletin yang macam. Saya dulu membuat situs salmantv.com tahun 2009, Juli 2009. Terus saya terakhir jadi pemimpin redaksi tahun 2012. Dan karena jadi pemimpin redaksi itulah saya ajak ke luar negeri, ke Amerika, jalan-jalan selama 3 minggu. Kenapa saya diajak jalan-jalan? Karena pemerintah Amerika melihat bahwa Salman itu strategis dan penting. Jadi kalian di Salman, ya mungkin kalian ada yang bilang, ada yang memandang bahwa Salman itu ya cuma masjid aja gitu, tempat anak-anak muda ngumpul gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari segi geopolitik dan geososial, Salman itu punya peranan penting, khususnya di Bandung. Apalagi di Indonesia, alumni Salman juga punya posisi yang cukup ya penting, strategis gitu. Jadi ketika kalian di sini manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kalau misalnya kalian senang menulislah. Kalau kalian mau masukin ke salmantv.com silahkan, karena sekarang ini hitsnya sudah saya mungkin 10.000 per bulan, 10.000 kunjungan. Jadi sudah sangat banyak. 10.000 itu kalau misalnya satu kelas ada 40 orang, berarti 10.000 itu ada berapa kelas ya? Ya 250. Ya 250 kelas. Jadi setara dengan 250 kelas. Terus Sabuga itu berapa ya kapasitasnya? Nggak tahu kapasitas Sabuga berapa? 5.000 orang. Berarti 2 kali Sabuga yang mengunjungi tiap bulan. Yang mengunjungi banyak kan ya? Ya. Itu saya juga kira-kira mungkin bisa lebih dari itu gitu, karena waktu dulu aja udah hampir 3.000-an, 5.000-an gitu. Nah itu kemudian yang penting sih saya juga mau nyeritain tentang apa yang nilai-nilai apa yang dipegang sama Salman Media. Yang pertama kita memegang nilai-nilai lokal. Ada yang tahu lokal? Ya, think globally, act locally. Ada yang tahu artinya apa? Contohnya apa? Ya, berpikir global, bertindak lokal. Sebagai contoh, yang biasanya sih ini apa ya? Global warming tahu ya? Bagaimana kita mencegah global warming? Hah? Apa? Nanam pohon, terus
GoPay. Apa? GoPay. GoPay kan? Iya. GoPay kan? GoPay. Nah itu acara di sekolah. Oh. Aduh. Lebih sering jalan kaki daripada pakai kendaraan. Ya, lebih sering jalan kaki nggak pakai kendaraan umum. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah contoh-contoh bertindak lokal. Kalau misalnya bertindak global, misalnya kalian menyuruh pemerintah untuk menghentikan penebangan hutan dan mendorong pemerintah untuk menanam lebih banyak hutan. Itu tim global. Tapi apakah kita seorang siswa didengar suaranya sama pemerintah? Enggak kan? Meskipun sekuat apapun, ya tetap kita meskipun kita sudah mengarahkan tenaga apapun, ya tetap kita akan sulit untuk merubahnya. Caranya ya kita bertindak lokal tadi, misalnya dengan jalan kaki, nanam pohon di rumah, terus misalnya kita nanam sayuran di sekitar rumah kita, karena kan sayuran itu ada di mana, itu kemudian harus ditransportasikan ke tempat kita, gitu kan? Itu kan biaya lagi, terus ada jejak karbon juga. Itu think global act locally. Contoh lainnya, oke, saya nyetek dulu bentar. Contoh lainnya, oh ya, pernah ada seorang pejabat pemerintahan di Pemkot Bandung, dia bilang, kenapa bangsa ini sedemikian semrawutnya? Karena dia bilang bahwa kita tidak lagi bertindak secara lokal, tapi kita memikirkan hal-hal global di luar kapasitas kita, sehingga kita tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang individu. Sebagai contoh, ketika banjir, kita akan selalu mengutuk pemerintah, oh banjir pemerintah nggak becus. Tapi apakah kita sudah melakukan pertama membuang sampah pada tempatnya atau membersihkan got tempat kita? Itu. Andai saja orang Bandung aja, satu kecamatan di Bandung itu sampahnya dibuang ke tempatnya atau mengurangi membeli barang-barang berkemasan, terus kemudian membersihkan got, mungkin itu bisa mengurangi banjir sangat signifikan. Itu. Jadi think global act locally. Nah, konteksnya dalam saluran media apa? Kita mencoba mendekati isu-isu yang ada di seantero dunia ini dengan act lokal, dengan menuliskan hal-hal yang lokal. Sebagai contoh, ketika banyak orang yang mengemis dengan gaji 9 juta misalnya per bulan, Salman lebih memilih untuk dia mereportasekan seorang bapak yang meskipun tidak punya bapak, tapi dia berjuang untuk menyekolahkan anaknya dengan keringatnya sendiri dengan naik beca. Gitu. Terus ternyata orangnya di sekitar Salman. Gitu. Atau misalnya apa ya? Ya itu salah satu contohnya. Atau misalnya ketika banyak pelajar pada nyontek ketika menjelang UAN, misalnya di Salman ada warung kejujuran, di Karisma ada ya dulu ya? Karena nggak tahu ada nggak? Ada ya? Ada warung kejujuran. Ternyata di Salman tuh punya warung kejujuran di Karisma. Ini mendidik supaya anak tuh berbuat jujur, seperti itu. Jadi kita memandang isu-isu itu secara lokal, gitu. Nah, kenapa ini penting global act local itu? Di zaman internet itu segalanya serba lokal. Apa-apa yang lokal itu menjadi booming. Sebagai contoh, Bandung berkebun. Itu kan aslinya asli lokal ya. Tapi kenapa booming? Karena sekarang ini orang-orang itu berusaha untuk mencari hal-hal yang lokal. Dengan semakin banyaknya internet, semakin banyaknya informasi, justru mereka lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang lokal. Nah, kenapa dalam hal ini Salman penting bagi perkembangan gerakan Islam di Bandung dan di Indonesia? Karena Salman mulainya dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang lokal, gitu. Nah itu. Kemudian saya punya cerita juga. Kemarin saya ketemu seorang dia mantan pejabat BI Bank Indonesia dan sekarang sudah pensiun. Dia pensiun dini tampaknya. Kemudian dia tuh bikin sekolah terbuka di Sumatera Barat. Sekolah terbukanya 1 minggu. Kemudian di sekolah terbuka itu belajar bahasa Inggris di anak-anaknya, karena itu anak-anak desa yang nggak ngerti apa-apa, terus mereka diajari bahasa Inggris. Dan uniknya tuh
si anak tuh mereka saling belajar sendiri gitu, jadi nggak ada guru dalam kelas itu, dalam sekolah terbuka itu. Jadi mereka belajar sendiri secara kelompok gitu, dan mereka nggak punya kelas, mereka di jalanan. Terus kalau misalnya hujan, mereka pindah ke masjid, dan mereka itu melakukan secara mandiri. Dan sekarang gerakan itu namanya Desa Global. Si gerakan itu tuh sudah nyampe ke Amerika, dan bahkan seorang dosen, seorang profesor dari Amerika, dia akan ke Sumatera Barat untuk menyaksikan bagaimana mereka belajar. Nah, ternyata kalau kita lihat kan, wah keren ya bisa melakukan gerakan sebesar itu gitu. Tapi ternyata dulu mereka mulai dengan hal-hal yang kecil, dengan cuma 21 orang gitu. Karena waktu itu kan belum ada yang ngerti tentang apa itu sekolah terbuka, terus apa visinya dan bla. Tapi sekarang mereka melakukannya dengan tapi dulu mereka melakukannya dengan 21 orang. Terus ketika anak-anak termotivasi, akhirnya mereka ngajak temennya, dan akhirnya sekarang udah ratusan temennya. Dan akhirnya disitulah banyak orang-orang yang melihat gerakan itu adalah gerakan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi intinya tim lokal ini Salman ya tadi itu konteks dari Salman Media, kita melakukan hal kecil, kita melihat hal-hal kecil, karena dari hal-hal kecil itu bisa timbul sesuatu yang besar dan masif. Ini terbiak itu karena terpukau atau nggak tuh karena nggak. Terus yang kedua ada yang namanya inspiratif journalism. Jurnalisme inspiratif. Ada yang ngerti maksudnya inspiratif jurnalisme? Yang menginspirasi. Yang inspiratif. Kira-kira kalau berita-berita sekarang di TV, di koran, menginspirasi nggak? Iya, ada Orang pinggiran. Jadi terus pinggiran. Tapi banyak kan frustasi yang Eagle. Kenapa? Eagle Award. Ya, buat tadi mereka bikin frustasi bener. Jadi sekarang ini dalam dunia jurnalistik itu dikenal dengan istilah ini. Tepat sekali. Jadi berita buruk itu adalah berita yang baik. Maksudnya berita yang baik adalah berita yang bisa dijual, berita yang akan mendatangkan orang untuk membelinya. Tapi ternyata punya dampak. Dampaknya apa? Ya, cobalah kita nonton terus. Rasanya gimana nonton tiap hari nonton pembunuhan, pemerkosaan, tawuran. Kira-kira apa yang teman-teman rasakan? Gak ada. Terus frustasi kan? Kadang pengen marah gitu kan? Kadang gimana sih ini pemerintah ya? Tuh. Nah, dalam jangka panjang, ketika kita dipaparkan berita-berita negatif, akhirnya kita juga menjadi negatif, dan akhirnya kita tidak produktif. Nah, ketika sekelompok manusia dalam sebuah negara tidak produktif, akhirnya negara itu akan bangkrut dan habis. Gitu. Nah, untuk itulah kita mengusung inspiratif journalism. Inspiratif journalism itu kita mengangkat berita-berita yang positif, yang baik. Sebagai contoh, ketika dulu waktu zaman 2 tahun lalu, saya lupa berapa tahun lalu dah. Pokoknya waktu itu ITB kan, kalau misalnya mau masuk ITB harus bayar uang muka 50 juta. Bayangkan 50 juta itu bagaimana gue. Nah, kemudian banyak orang yang stres tuh karena jangankan untuk bayar kuliah, makan aja keluarga susah gitu, bapak ibunya. Nah, kemudian kita coba angkat isu ada seorang aktivis Salman juga di sini. Dia udah mahasiswa dan hampir lulus sekarang. Dia dari awal mendaftar ITB sampai sekarang atau lulusnya tidak pernah membayar sepeser pun. Kok bisa ya? Ya, dia mengajukan beasiswa. Waktu dia masuk, dia mengajukan beasiswa, dapat tiap semester dia ngajuin beasiswa, dapat. Dan dia bilang bahwa ya lu bisa kok sekolah dengan gratis asal mau. Itu. Dan itu ternyata menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Itu. Atau yang lebih gede lagi lah. Contoh lainnya tentang penggunaan inspiratif journalism.
waktu dulu tuh ada pesawat Garuda jatuh, kemudian di seluruh Yang di Bangka. bukan yang di Jogja. Nah, tapi ada sebagian penumpang yang selamat. Nah, kemudian koran-koran di Indonesia tuh biasanya ini menuliskannya pesawat Garuda jatuh, 100 orang hangus, berapa orang gitu yang hangus, tapi sebagian selamat, bagian besar. Kemudian ketika lihat di media-media di luar negeri, khususnya Prancis, waktu itu ada temennya di Prancis, terus dia ngeliatin bahwa di sana diberitakannya gini, pesawat Garuda jatuh, 100 sekian selamat. Jadi ada apa ya? Ada sisi positifnya bahwa mereka memandang sesuatu dari positif. Makanya ini juga berimbas pada ya rakyat kita, ketika kita dipaparkan hal tantangan, kita akan ciut gitu. Coba kalau negara-negara maju dipaparkan tantangan, contohnya Jepang lah, ketika tsunami, apa yang terjadi? Langsung bangkit lagi kan? Mereka justru berbuat positif. Kalau misalnya orang-orang kalau misalnya tsunami itu melanda Indonesia, terus ada toko yang masih banyak bahan makanannya, justru dan jarak kan. Tapi di Jepang enggak, justru ngantri mereka dengan tenangnya. Terus ketika ada supermarket yang berantakan karena gempa, mereka beresin gitu untuk membeli. Terus tapi mereka membeli gitu. Tapi mereka juga membantu membereskan. Bagaimana sepositif itunya masyarakat Jepang gitu. Makanya kenapa mereka bisa maju ya, karena mereka punya semangat positif itu. Itulah yang mau dicapai sama-sama media. Kita pengen menyuarakan hal-hal positif sehingga orang-orang juga bisa berbuat positif. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jam 2 lebih. Sampai sini ada pertanyaan? Tegang gini? Oh, semua merenung. Kenapa? Nah, saya mau lihatin satu lagi. Tiga set. Kira-kira ini setengah isi, setengah kosong. Setengah isi. Sama sih dua-duanya. Jadi orang-orang yang berpikiran positif pasti akan melihat ini setengah isi dibandingkan setengah kosong. Jadi berpikir positif adalah seperti kita melihat gelas ini, kita melihatnya setengah isi bukan setengah kosong. Apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Bapak yang lagi main sama anaknya, terus apa lagi? Oh, kalau kita berpikiran negatif ya, kita akan bilang kasiannya si bapak itu nggak bisa main sama anaknya. Itu kalau misalnya kita berpikiran positif, hebatnya semangat bapak itu hidup, dia masih mau main sama anaknya meskipun dia di kursi roda. Itu ya. Banyak siapa yang belakang itu? Kalau ini? Jadi kalau pikiran-pikiran negatif, gila kalau anak ngomongnya kayak gitu, pasti juga keok ya kan, yang kurus ini. Tapi kalau yang pikirannya positif, wah hebat, meskipun dia kurus, dia mau berani melawan yang lebih besar. Gitu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dan terakhir, seorang jurnalis itu harus memegang ini. Apa ini? Apa artinya? Verifikasi. Jadi seorang jurnalis itu, apalagi seorang muslim, harus selalu memverifikasi apa yang berita-berita apa yang dia dengar dan yang dia dapatkan. Karena ketidaksverifikasi kan akan menimbulkan gosip, akan menimbulkan fitnah. Gitu ya. Karena ya tabayun ini penting karena ya ketika Rasul hidup sendiri ada cerita ketika Aisyah tertinggal mencari cincin yang hilang gitu kan. Kemudian dia ditinggal sama rombongan Rasul. Kemudian ada salah seorang sahabat yang ketinggalan juga karena dia sebuah ayat dua apa ya, saya lupa. Terus dia membantu mencarikan cincin, kemudian akhirnya nggak ketemu. Kemudian dia menemani Aisyah kembali ke kota. Kemudian di situ orang-orang pada
pada bergosip gitu, oh bahwa Aisyah berbuat zina, atau bahwa Aisyah kok ngomongnya didampingin pria lain dan segala macamnya. Nah, itu fase dimana akhirnya bahwa itu penting untuk tabayun. Saya lupa ya, tapi artinya bahwa kita harus tabayun. Dan pokoknya saya lupa ayat berapa, tapi ketika Kristo itu turun satu ayat yang mengharuskan kita tabayun dan berpikir positif gitu. Jadi ketika menerima kabar kita harus tabayun dulu, benar gitu seperti itu. Karena fitnah itu kalau kata saya bukan disebabkan karena melakukan seseorang, tapi karena fitnah itu gitu. Misalnya terus saya jalan sama cewek gitu, kan ada yang bilang, ih kok Pak Ida udah punya istri tapi jalan sama cewek lain gitu. Karena dia nggak tabayun kan, coba kalau tabayun, nah dia itu kemana, siapa yang jalan? Oh itu adik saya. Gitu. Pada intinya adalah tabayun atau verifikasi, itu yang penting dari seorang jurnalis. Kayak ada yang lagi? Terakhir ya? Kalau itu termasuk kode etiknya? Ya itu termasuk kode etik. Sebenarnya kode etik itu banyak, cuma saya menyarikan. Pokoknya ini hal penting yang dipegang oleh seorang jurnalis adalah verifikasi. Ya. Dunia jurnalistik juga masih menjadi fotografi. Tergantung. Karena fotografi juga banyak. Kayak nulis itu kan tidak hanya nulis jurnalistik ya, ada nulis sastra pun ada banyak, novel, cerpen, puisi. Orang yang bisa nulis puisi belum tentu bisa nulis novel kan, dan segala macamnya. Fotografi juga gitu, ada bagi-bagiannya. Ada fotografi jurnalistik yang memang dia fokus untuk memberitakan peristiwa-peristiwa. Tapi ada juga fotografi wedding, fotografi model, fotografi makro yang dia motret benda-benda kecil, fotografi banyak lagi. Ada fotografi bangunan segala macam gitu. Jadi ya fotografi itu salah satu bagian dari media jurnalistik, gambar, menceritakan dengan gambar. Tapi fotografi bukan jurnalistik, tidak selalu jurnalistik. Gitu. Ada lagi? Pasti tertarik fotografi ya? Pasti tertarik fotografi ya? Ya di MKA juga kita belajarnya itu fotografi dan nulis. Kalau misalnya, ya lagi pertanyaan terakhir. Ya. Kalau misalnya supaya intensif gitu, supaya nulis itu nggak jarang-jarang, nggak sebulan sekali gitu. Kadang-kadang kalau misalnya udah sebulan itu kadang-kadang suka ngelarinya gitu, suka malas gitu, supaya kita ada harus gitu sehari itu nulis. Itu motivasi sih dalam diri. Seringkali kita merasa bahwa aduh saya tidak sempat nulis ya, atau misalnya aduh nggak mood. Salah satu cara terbaik kita menyediakan waktu untuk kita menulis. Contohnya ya jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Jadi saya punya teman saya itu punya dosennya itu punya ide. Dosen teman saya itu dia dalam sebulan itu menerbitkan satu buku, bayangkan satu buku 1 bulan gitu. Dan rahasianya adalah dia menyediakan waktu efektif untuk menulis dari jam 2 sampai jam 3 subuh dini hari gitu. Jadi ya kalau misalnya mau biasa menulis ya harus sering-sering menulis. Nah seringkali kita juga saya nggak tahu harus apa yang saya tulis gitu. Ada kemungkinan bahwa berarti kita tidak menemukan hal-hal yang menarik dalam hidup kita. Berarti kita kurang bacaan atau kurang pengalaman atau kita kurang nonton. Karena sumber tulisan tuh kan tadi ada itu ada 3 yang wawancara, terus terus lapangan observasi dan data pustaka. Nah pustaka ini itu juga terbagi banyak lagi, ada buku, video, musik, majalah, koran. Nah kalau misalnya kita mau selalu ada ide untuk menulis, ya kita harus baca tiap hari, kita harus melihat setiap hari, kita harus berdiskusi setiap hari. Itu anak saya yang lucu. Dadah. Ada yang ini juga kayak aku. Oke, seperti itu.
Itu ya kalau misalnya mau nulis. Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Oh ya, kalau misalnya ada apa-apa, ada apa-apa. Kalau misalnya mau berdiskusi tentang nulis atau tentang kepenulisan, silakan hubungi saya di email ini. yudha.spija@gmail.com. Insya Allah saya akan selalu meluangkan waktu untuk membalas email teman-teman. Kalau saya teman-teman punya tulisan dan pengen didiskusikan, boleh silakan. Atau saya mau dikirimkan ke mana gitu, boleh. Kan saya juga dulu nulis di PR sekitar rakyat. Tuh. Sekali lagi, kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.